A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Khairul munzilin. Apa? Apa yang kita pahami khairul munzilin? Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Coba buka Quran surah 12 ayat 59. 12:59. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Ma makna khairul munzilin? Baru turun ayatnya? Tolong distabilo karena ayat ini baru turun. Apa artinya khairul munzilin? Kudune yongono. Saya juga sempat bertanya-tanya tadi, kenapa khairul munzilin di situ diartikan juga dalam tafsirnya khairul mudifin. Kenapa munzilin atau tempat kembali itu? Udah dikasih tahu. Disebut sebaik-baiknya penerima tamu, sebaik-baiknya tempat untuk welcoming. Dan Nabi Yusuf mengatakan, tidakkah kamu melihat bahwa aku sudah menyempurnakan takaran gandum dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu. Jadi kalau orang ini SK internal ya, orang yang katanya berkhidmat di Masjid Kapal Munzalan harus jadi khairul munzilin atau khairul mudifin, sebaik-baiknya khairul mudifin. Kenapa sampai segitunya Yaman? Karena memuliakan tamu itu jurang pemisahnya tipis antara keimanan kita sama Allah dan Rasulnya serta Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan. Fal yukrim, akroma yukrimu, itu sama dengan kalla balla tukrimunal yatim. Ini abang-abang yang servis AC itu udah dibayar, misalnya 50.000 satu AC. Tapi begitu antum kasih dia air minum, antum tambahkan lagi roti bahagia, antum kasih lagi dia beras, itu khairul munzilin namanya. Itu SOP Pak Ketumbar. Mati saya nanti, tetap jalankan pola itu. Ustaz udah dibayar saya tadi. Bayar itu jasa antum. Ini kami pengen mempraktekkan khairul mudifin, khairul munzilin. Apa arahan atau instruksinya Yaman? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Perintahnya bukan khair, bukan ma'ruf, tapi ahsin. Dan ingat rumusnya Bang Kakak. Siapa yang kita bantu bukan siapa yang akan membalas kebaikan kita. Kau jangan pernah berpikir kau bantu A, kau dapat pertolongan dari A. Kalau itu yang jadi pola pikirmu, itulah yang akan membuat engkau pertama kali dan akan pasti kecewa. Kuciwa. Apa? Kuciwa. Ustaz, dia tuh udah saya bantu Ustaz, udah saya support Ustaz, udah saya pikirkan Ustaz, kok dia enggak balas? Enggak begitu cara main Allah tuh. Enggak sereceh itu. Bayangkan, antum tahu cerita Nabi Yusuf
ketika dia berhadapan sama abang-abang yang 10 itu. Di ayat 77. Ini ilmu ngempet namanya. Mahal ilmu ini Ustaz Umar. Ustaz Indra, dai juang pas kebetulan nih. Tidak ada yang kebetulan. Allah atur semuanya. Hari Jumat ketemunya di masjid dengan niat baik, cita baik. Ini ada guru kita, sahabat kita, dai juang, Ustaz Indra Senganan, orang Dayak asli. Pakai Ustaz ya? Asli pakai Ustaz. Dakwanya di. Coba lihat kalimatnya. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kan ceritanya Bunyamin dikondisikan. Setelah dibawa, Nabi Yakub tidak mau ngasih karena ragu-ragu nanti hilang lagi anak aku. Kemarin udah hilang satu, tak balik-balik Yusuf. Kan beda mama nih. Dan antum perlu tahu, mamanya yang 10 ini itulah yang mewariskan hasad dan dengki kepada istri kedua. Bayangkan perdebatan antar perempuan itu sejak dahulu kala. Oi perempuan, dengar tak? Siapa yang memprovokasi 10 anak untuk benci sama 2 anak? Ibunya. Nanti Ustaz Adi yang akan ceritakan detailnya. Diprovokasi, diwariskan hasad itu. Pokoknya 2 anak itu jelek. Anak aku yang 10 ini paling bagus. Kita harus benci ya sama 10 sama 2 yang itu. Kalau kata si dahulu tuh saja gila. Dia bermasalah sama istri yang satunya nih. Tapi diwariskan dendam itu tuh kepada 10 anaknya. Pokoknya kau eksekusi ini, jangan sampai. Dah? Maka 10 anak ini pokoknya gimana caranya, pokoknya kita bully Yusuf dan Bunyamin. Habis-habisan. Karena ini amanah, bahasanya amanah. Dari mama kita. Saja gila. Nabi Yakub gimana sebagai ayah? Ya ngempet. Makanya banyak laki-laki jarang cerita, tiba-tiba nengok langit-langit. Satu ya dia nengok langit-langit, apa lagi? 2. Nggak paham ente. Minimal pura-pura mikir aja lah dulu. Maka kemarin saya bilang yang udah punya tuh cobalah di modif. Pasang shockbreaker Ustaz. Pakai double gardan 4x4 biar bisa masuk dalam hutan gitu. Selama ini mungkin 2x2 Ustaz. 4x2. Nah, ini mau ikut Ustaz Indra harus 4x4 biar bisa masuk lumpur Ustaz. Nggak paham nggak apa-apa. Nanti udah habis isya gitu baru ngerti itu. Apa yang mau Ayaman sampaikan pagi hari ini? Lihat bagaimana Nabi Yusuf disebutkan Allah. Dia sudah di posisi tinggi nih, udah jadi raja. Bayangkan abang-abang yang 10 itu nggak kenal sama Nabi Yusuf. Sakinglah lamanya. Tapi Nabi Yusuf ingat. Aku udah maafkan kata Nabi Yusuf, tapi aku masih ingat. Forgiven, not forgotten. Ini dalilnya. Belajar detail tuh Yusuf. Yang ngajarkan ilmu detail tuh Nabi Yusuf. Baca kita tiap hari kan. Siapa yang ngajarkan ilmu pay attention for detail itu? Salah satunya Nabi Yusuf. Siapa yang ngajarkan, ini tadabbur saya ya, seni peran. Kau baik, aku baik. Coba bilang. Kau jahat, aku tetap baik. Nabi Yusuf. Baik sama orang yang baik, biasa. Apa istimewanya? Tetap baik sama orang yang jahat sama kita. Ini Nabi Yusuf mengajarkannya. Apa kalimatnya? Fa'asarroha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahum. Kalau posisi miskin, ngempet, ya biasa. Ini udahlah kaya, raja, punya pengaruh. Itu abangnya kalau mau dipeye aja 10-10 tuh, jadikan peye atau jadikan telo gitu. Bikinkan surabi, noto dewe gitu. Beres itu abang-abang yang 10 tuh. Noto dewe. Beres itu 10 abang. Tapi Nabi Yusuf bilang, enggak. Fa'asarroha Yusufu fi nafsih walam yubdiha lahum. Ngempet enggak Yusuf tuh? Ngempet. Apa kalimat dalamnya? Kau macam betul benar ya. Gitulah kalau bahasa Pontianaknya. Aku bukan tak tahu kelakuan kau. Antum syarrum makana. Wallahu a'lamu bima tasifun. Ingat abang kakak rumusnya tadi pagi hari Jumat. Berbuat baiklah kepada siapapun. Dulu ada pepatah Melayu. Berbuat baik berpada-pada.
berbuat jahat sekalipun jangan. Nggak tahu masih ada nggak pepatah atau falsafah itu didengar sama anak kita sekarang. Kan itu udah nggak populer, amat sangat. Itu zaman saya kecil masih segini dulu. Pepatah Melayunya berbuat baik berpada-pada. Berpada-pada tuh kepada siapapun, everyone. Berbuat jahat sekalipun jangan. Itu zaman saya masih segini dulu, masih sasetan. Saya dengar kalimat itu dan ternyata pas saya ke Gontor berubah kalimatnya. Jadi jangan bosan jadi orang baik. Begitu baca Quran, oh ada kalimat, ya kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Levelnya sudah muhsin. Muhsin itu berarti sudah tidak peduli dan tidak ada urusan sama dunia persilatan yang lain. Kau baik, aku tetap baik. Kau jahat, aku tetap baik. Fa'asarroha yusufu fi nafsi. Cemana abang kakak ngelatihnya? Mau dikasih doanya? Yuk, kau baik, aku baik. Kau jahat, aku tetap baik. Cara mempraktekannya? Ayo ikut saya. Allahumma paksain. Kenapa kok bisa sampai ke zona itu, Ayaman? Karena kita punya kesadaran sesadar-sadarnya bahwasanya kita setiap hari itu akan berganti-ganti posisi. Ada masanya kita jadi yang memberi, ada masanya kita disuruh mengelola sama Allah, ada masanya kita jadi yang menerima. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, ganti terus. Hari ini kau dicaci maki, besok lusa bisa jadi pindah setannya, kau pula yang caci maki orang. Ada masanya kau diberi hari ini, sampai masanya nanti ketika Allah sampaikan engkau jadi orang yang banyak memberi. Maka 3 level kesadaran ini abang kakak jadi bekal untuk kita sama-sama menyadari kesadaran. Apa? Jadi itu yang tadi malam kita diskusi, melihat diri kita dari sisi tempat lain. Jadi Luqman melihat Luqman yang satu lagi, Ayaman melihat Ayaman yang satu lagi. Nah, gimana kita tiap hari bisa melihat diri kita yang satu lagi? Menyadari kesadaran. Kalau memberi harus lillah. Tidak perlu merasa berjasa, tidak perlu minta dihargai, tidak perlu minta dimention. Karena kita sedang berbisnis sama yang maha menghargai, yang maha membalas, yang maha melihat. Jangankan tidur abang kakak, ngantuk aja tidak pernah. Jauh lah sama kita yang khutbah Jumat hanya dengar barakallahu. Cepat khutbahnya kata dia, kau tidur, udah kau dengar. Maka kota amal itu tidak bisa jadi andalan. Pengurus-pengurus masjid, ya, tidak bisa mengandalkan kota amal itu, karena mereka tidak ngisi. Karena saat itu lewat, mereka lagi pindah alam. Ayo, yang memberi lillah. Kalau memberi tidak merasa berjasa. Tidak perlu minta dihargai atau minta diapresiasi. Saya tuh tidak minta dihargai, tapi tolong dong hargai saya. Hah? What the fun? Nah, gitu. Mau dihargai berapa bang, kak? Ini latihan seumur hidup bang kakak, seumur hidup. Saya pun masih belajar juga. Makanya ini kan SMK ini kan kita belajar bareng. Saya tidak lebih baik daripada abang kakak, dan saya simpan di otak saya. Bisa jadi dan bahkan sangat besar kemungkinan abang kakak yang dengarkan jauh lebih mulia daripada saya. Yang saya simpan di otak saya ketika saya duduk di sini. Kalau memberi harus lillah. Akan ada masanya Ustadz, kawan-kawan semuanya, abang kakak ya bunda, kita dipilih Allah atau diuji Allah untuk jadi orang yang mengelola, atau bahasa di Munzalan jembatan amal soleh. Di amalsoleh.com ada istilah jembatan kebaikan. Ada lagi belantik amal soleh. Apa? Belantik amal soleh. Itu kan bukan belantik jual sapi Ustaz. Ini unta merah gitu. Belantiknya belantik unta. Ayah dia ke rajulan khairun laka min khumrin na'am. Transaksinya jadi jembatan kebaikan. Kalau menjadi jembatan amal soleh, jembatan kebaikan, jangan berkhianat. Gimana caranya Yaman? Pastikan apapun yang kau terima, tanya.
apa akadnya. Udah biasa kan dengar itu kan? Gimana kita kalau di sini kalau ada dapat sesuatu pertanyaannya apa akadnya? Oh, ini akadnya bebas, terserah, monggo, yang penting untuk kebaikan. Kita tunaikan. Oh, ini akadnya untuk beras, tunaikan. Manusia tidak tahu, KAP tidak tahu, kantor akuntan publik tidak tahu, tapi Allah tahu. Itulah CCTV, bukan CCTV. Itu CCTV kan, buatan Cina. Made in Cina. Jadi orang Bali yang sering ke Cina tuh Made namanya. Nggak paham nih, lama nih. Oh, nggak ada beliau ya? Mungkin beliau lagi ke Cina juga jangan. Oh, ke Pelamboyan. Apa pertanyaan sebagai orang yang mengelola? Tanya akadnya. Itu kotak amal yang biasa lewat itu untuk melihat di situ. Infak ini untuk dana program garis miring dakwah garis miring dan pengembang kemaslahatan yang terkait dengannya. Udah kita akadkan dari awal. Setuju? Infak. Nggak setuju? Nggak apa-apa. Ini infak umum apa infak terikat? Ini wakaf muqayyad apa mutlak? Jangan asal-asal. Ini bagusnya pakai infak atau pakai wakaf. Nah, kita pilih-pilih. Ini bisa wakaf, ini bisa infak, ini harus zakat. Clear enggak? Jelas kan? Apa yang mau kita jaga? Amanah. Kenapa? Berat hisapnya Bang Kakak. Memang enak tanda kutip. Enggak ngapa-ngapa, hanya jadi jembatan, terus dapat pahala seperti kan kalau janjinya kan gitu. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya kebaikan serupa seperti orang melakukannya. Tapi masa iya segitu? Mana ada yang free? Ujiannya Masya Allah, tabarakallah. Jadi jembatan. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Coba bilang. Ini pantun ya. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat. Jadi tepung serbaguna, Ustaz. Jadi tepung serba salah. Makanya tidak banyak orang yang mau jadi jembatan. Jembatan tuh gimana posisinya? Baring. Kalau udah baring berarti siap diinjak. Lupa mereka. Nah, yang ngantarlah yang nombor. Allahumma paksain. Berarti saya nyimpan setan di situ. Karena itu nanti saya yang tahu nomornya, buka selesai. Bang Banjir tak tahu, Mas Yati tak tahu, Ustaz Nizar tak tahu, tapi Allah tahu. Ini Abang Kakak, ada Allah juga di level nomor 2. Kena tengok gitu Ustaz. Salah sikit ya, masuk parit Ustaz. Posisi nomor 2. Betul, enggak ada yang muji. Salah sikit, kena caci maki. Habis di gitu-gitukan orang lah pokoknya. Maka kalau enggak kuat teman-teman berhenti aja. Tak ada nyaman-nyamannya nih nomor 2 nih. Ada yang mau lanjut atau berhenti? Mas gimana? Dam? Baitul Mal? Mas Jati? Atau mau pindah ke apa gitu? Hah? Sikat miring langsung. Nah, ada masanya kita masuk di zona ketiga. Saat kita sudah lupa mungkin dengan kebaikan atau apapun yang pernah kita lakukan. Tiba-tiba datang itu barang rezeki. Kok masuk? Kok sampai? Apa akadnya? Kan tanya dulu nih. Ini buat panjenengan, buat istri panjenengan, buat keluarga. Loh, saya sudah, enggak apa-apa. Oh enggak, ini memang sudah saya niatkan. Nah, gimana cara kita menjadi pribadi nomor 3? Bersyukurlah. Ingat siapa yang ngasih. Dipakai untuk kebaikan. Dipakai dalam rangka ketaatan. Senangkan hati orang yang memberi. Sejatinya semuanya datangnya dari Allah. Tapi kita ingat, apa hadisnya Ustaz? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tak pandai berterima kasih kepada Allah. Maka Abang Kakak, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pandai-pandailah Abang Kakak memilih kapan kita jadi nomor 1, kapan kita jadi nomor 2, kapan kita jadi nomor 3. Karena kita akan terlalu berputar di sini aja. Inilah yang saya sebut tadi, menyadari kesadaran, 3 level kesadaran. Perempuan-perempuan, kakak-kakak yang baik, mana hadisnya dia? Yang yakfur nabil asyir itu.
Kakak-kakak perempuan, tolong yang jenis kelaminnya perempuan, Rasulullah pernah mention jenis kelamin kalian. Jenis kelamin kakak-kakak. Antunna. Antum itu untuk laki-laki ya Ustaz ya. Kalau antunna itu kalian semua tapi perempuan. Tapi kalau lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, antu namanya. Dia tidak peduli laki-laki perempuan. Ustaz. Antu gitu. Kalau antum khusus mudzakkar Ustaz. Ya kan? Yang banyak. Plural. Antunna itu berarti kalian tapi perempuan. Tapi kalau lain yang disuruh Ustaz Indra, lain yang dikerjakan antu. Dah sampai situ aja. Dapat enggak? Saat dia ada? Oh, bentar ya, lagi di ini kan. Apa yang membuat perempuan itu kata Rasulullah jadi penghuni neraka? Ternyata gara-gara hal yang tanda kutip dianggap sepele. Pada saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya dia atau tidak sesuai dengan keinginannya atau nafsunya, dia bilang sama pasangannya, kamu tidak pernah berbuat baik apapun kepadaku. Langsung auto delete, terlupakan semua kebaikan-kebaikannya. Padahal itu si laki-laki bisa jadi, ini cerita laki-laki di sana ya Samudra, bisa jadi bela-belakan untuk ngasih istrinya. Bahkan mungkin dia harus perang batin antara mendahulukan istri atau mendahulukan ibu kandungnya. Maka pertanyaan paling bodoh di dunia ini yang pernah ada adalah, kamu pilih mana, kata si perempuan nantu ini. Setan misalnya gitu. Nggak enak saya ngomong itu. Pilih ibumu atau pilih aku? Gimana laki-laki? Pilih mana? Jadi, ya gitu akhirnya. Dia bikin seminar. Mana bisa dipilih barang itu? Masing-masing punya fadilah. Maka jangan pernah nanya, pilih aku atau ibumu. Itu pilihan paling menyakitkan. Abang kakak, ada masanya kita sebagai suami atau istri di posisi memberi? Ada, memberi nafkah. Kalau istri yang melayani suami itu memberi, lillah. Jangan diungkit-ungkit. Ada waktunya kita mengelola? Ada. Jadi suami yang baik, jangan gatal, jangan nengok perempuan lain, tundukkan pandangan, belajar. Jatuh cintalah kepada apa? Kata Bang Banjir, jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang-ulang. Bang Banjir. Bang Udin. Bang Udin. Di launching di SMK hari Jumat ini ya. Habis nama nanti. Nanti mungkin ada Bang Jir-Jir gitu. Enggak ya. Belum terungkap itu ya. Ternyata Bang Udin rumahnya. Ngeri Bang Udin nih. Ya kan? Kita ngelola harta suami, ngelola kepercayaan istri. Kan kita keluar kota, salaman. Ayah berangkat dulu. Iya sayang, hati-hati ya. Fi amanillah, semoga selamat sampai tujuan. Fi amanillah itu kan artinya semoga engkau selalu dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah. Di jalan Allah. Bukan di jalan maksiat. Jaga ya kepercayaan. Nah jangan nakal. Kan ada tuh yang pura-pura sedih pisah sama istri. Begitu balik badan, yes. Ganti akun langsung, pakai second akun. Mana ngerti. Zaman-zaman dia Friendster masih. MIRC. Kadang-kadang dia pakai pager, titit gitu. Enggak sejadul itulah. Saya ingat cerita baginda Rasulullah saat beliau nanya kepada Aisyah, "Wahai istriku, ada ke makanan hari ini?" Kata Aisyah apa? Tak ada. Ya udah, kalau gitu aku puasa. Sekonaah itu Nabi gitu tuh. Enggak bikin Insta story dia. Maka sebagai suami pun jangan pasang ekspektasi tinggi-tinggi. Jangan berharap istrimu kayak Fatimah Az-Zahra, kau bukan Ali. Walaupun alumni pondok, Mas. Tetap aja dia wanita akhir zaman dan wanita akhir bulan. Obatnya cuma satu, yang gambar Soekarno-Hatta. Obat merah. Dulu saya pikir perempuan itu mata, ternyata benar. Emang suka mereka tuh. Kalau perempuan memang harta matanya. Rumah, perhiasan, tuh. Makanya kan Allah tuh janjikan sangat adil. Tapi ini boleh setuju boleh enggak ya? Ini perenungan aja gitu ya. Allah janjikan laki-laki itu dengan balasan surga. Surga itu dengan balasan bidadari. Karena memang zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, Ustaz. Yang nyambung dengan segmen berbicara laki-laki itu ya adalah perempuan. Motivasinya bidadari. Lagi bahas bidadari, Ustaz, ada salah satu jamaah nanya ke Tuan Guru, boleh nanya enggak? Tapi agak private, enggak apa-apa kata Tuan Guru, silakan. Nanti benar ya, kita kalau nanti di surga dapat bidadari, istri yang di dunia dulu. Kata Tuan Guru, iya. Langsung tepuk jidat bapaknya.
Paham enggak arti tepuk jidat itu? Di dunia aku udah ketemu, masa di akhirat ketemu itu lagi? Tapi ini enggak ada ya, enggak ada. Ini cuma hayalan saya aja. Halusinasi apa? Lagi halu aja mas. Kadang-kadang ada kata-kata halu tadi malam tuh. Mas Dika lagi ngomongin halu. Lu jangan halu bos. Nah, gitu. Bisnis kok halu. Lu kalau halu jangan ngajak-ngajak gue. Kita beda madhab. Lo gue nah gitu. Langsung. Riset pabrik. Tadi malam tuh belum lepas otaknya saya tengok budak-budak ini. Harus sampai lepas otaknya mas. Masukkan freezer. Se-low ekspektasi itu baginda Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah wa istriku ya Humairah, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Tidak ada. Oke, idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Beda kan sama laki-laki akhir zaman yang begitu datang. Apa sih kerja kamu di rumah selama ini? Aku udah capek-capek pulang kerja. Aku nih kamu main HP aja terus, tidur aja kerja kamu. Istri macam apapun kamu ini, habis. Sakit sekali padahal dia baru baring. Baru pegang HP. Sama gak? Ada bapak-bapak habis baca Quran setengah jam di ruang tamu. Baca Quran, baca tadabur, baru ngambil HP, baru buka kunci. Tek 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 tek, belum selesai buka kunci, HP aja terus tiap hari istrinya dianggurin. Retak langsung HP tuh. Ini lagi Ustaz, sketsa Ustaz. Hayalan Ustaz, hayalan. Tidak terjadi nih Bapak Ibu, Abang Kakak. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Tidak ada. Kenapa kita yang di sini yang ketawa-ketawa? Emang tahu cerita-cerita kayak gini? Apa? Iya, maka hiburannya mancing. Dan orang mancing tuh tidak bisa maju. Lama lu loadingnya. Ustaz, orang yang mancing terus tidak bisa maju, Ustaz. Kalau maju, kecebur. Kan orang-orang idealis marah, kan? Enak aja mancing tidak bisa maju, kata dia. Dia punya definisi yang lain. Inilah namanya orang kurang ilmu tuh kan suka baper ya. Sensitif. Apa kita berduit? Jadi apa materi kita hari ini ya, Man? Inilah dia. Ya udah balik ke rumah tengok istrimu lagi letih bekemas, tinggal ambil telur dadar. Ya kan? Bikin dia jadi telur mata unta ke, mata kudanil ke, mata sapi. Sejak kapan sapi itu punya telur? Tapi yang populer telur mata sapi. Ya udahlah, standar aja. Makanya laki-laki pun harus pandai, bisa jahit seorang, bisa ngesum. Tahu jahit sum, bukan zoom ya, sum. Sum tuh jahit yang tusuk, yang enggak nampak benangnya tuh. Masukkan di lubang yang sama. Bagaimana ngikat benang di ujung? Harus pandai. Sebelum merekatkan umat, kita merekatkan kain-kain ini gitu. Nah, gitu Bang Majer. Jadilah jarum. Memang tajam tapi mempersatukan. Jangan kayak gunting, bentuknya bagus tapi mencerai-beraikan. Nah, maka nanti orang-orang Muzawan tempel jarum semua sini. Jadi cimat gitu. Tusuk memang jarum tuh. Tapi merekatkan, merangkul. Dah. Begitu. Udahlah suka baper, tambah lagi tak berduit. Nah, itulah yang perlu tarik tunai. Saya minta tolong. Ustaz Umer ngelanjutkan di sini. Ya 1 jam atau 2 jam setengah gitu boleh Ustaz. Allahumma. Saya udah mancing-mancing sikit-sikit aja Ustaz. Ada waktu lah Ustaz sampai jam boarding nanti pesawat ya. Fadul Ustaz. Al-waktu ya. Abang Kakak, ini ada guru saya, saudara saya, sahabat, dan Allah jaga sampai surga. Beliau dari Solo Abang Kakak, Ustaz Umair Khas. Siti mewah Abang Kakak, insya Allah ya, Siti mewah. Karena jauh dari Solo ya. Kita minta beliau berbagi ilmu, mendoakan kita. Semoga ada kebaikan, ada kemaslahatan yang beliau bisa ajarkan untuk kita semuanya. Nah, Abang Kakak bisa ngelihat nanti Ustaz Umair. Kalau nanti ke Solo, main-main ke tempat beliau. Ke Pendopo Iman, KPI, Keluarga Pendopo Iman. Bersama Ustaz Umair. Silakan Ustaz Umair. Alhamdulillah Ustaz. Saya bagian ini Ustaz. Bagian apa? Baca doa nanti. Doa kafaratul majlis Ustaz. Fadul Ustaz. Sini Ustaz. Masyaallah. Ada orang Solo? Nah, orang Solo dengarkan Ustaz Umair ya. Harus dengar. Fadul Ustaz. Dan bersihkan Ustaz. Nah. Kultum Ustaz, kuliah terserah antum. Nah, ya Ustaz Indra ya. Kuliah terserah antum. Fadul Ustaz. Bebas aja Ustaz. Atau saya di belakang saja.
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Masyaallah, kursi panas Ustaz. Mau pasang AC, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga guru kita bersama Ustaz Ayahman, Ustaz Luqman, Ustaz Indra. Masya Allah, senang sekali berjumpa, berjejer dengan beliau. Datang Dai juang Mas. kalau di tempat kami namanya Dai Juang Ustaz. Jadi masuk ke pelosok dan Masya Allah, semoga nanti kita bisa saling bersinergi Ustaz. Saya sekolahkan anak-anak kami Ustaz ke tempat antum menyusuri sungai. Ya, Masya Allah, beliau baru saja cerita pulang dari sini ada 3 keluarga yang login bersyahadat. Masya Allah, merinding saya Ustaz. Belum apa-apa ini dakwah kami ternyata jika dibandingkan udah 1000 lebih bersyahadat melalui perantara beliau. La ayyadiyallahu bika rajulan, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah melalui dirimu kecuali itu lebih baik daripada Ferrari dan onta merah. Gitu ya. Yang satu lagi tuh Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bang Kakak, solihin solihat, azakumullah. Masih di surah Yusuf ya. Saya hanya akan gak berani langkah lebih banyak, jadi mundur saja ayatnya karena yang berikutnya tentu Ayahman lebih berhak untuk membahasnya. Surah Yusuf ayat 56 yang kita bahas tadi ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nusibu birahmatina man nasya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami melimpahkan rahmat kepada siapa saja yang kami kehendaki. Jadi Allah itu membagi rahmat ya sesuka Allah, semaunya Allah. Ya, sak kersane Gusti kalau kata orang Jawa. Jadi ya sudah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban mengapa doa pertama di dalam Al-Qur'an itu bukan doa meminta surga, bukan doa meminta agar terhindarkan dari neraka, tapi doa pertama yang ada di dalam Al-Qur'an itu kan doa minta hidayah dari Allah, karena memang Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja. Nabi Yusuf dengan segala ujiannya, kata Rasulullah, kalau kamu sedang bersedih hati bacalah surat Yusuf kan. Karena Yusuf itu ujiannya lengkap, ujian kesulitan ada, ujian kesukaran juga ada, kelapangan ada, kesempitan ada. Sehingga kalau kita baca surat Yusuf tuh akhir endingnya kan mesti ternyata saya belum apa-apa. Ujian saya ini baru seperti ini, pelipur dia sebagai pelipur. Nah, kata Allah, nusibu bi rahmatina man nasya. Ya, kami memberikan hidayah sesuka kami. Ya, sesuai yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami sama sekali tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. 2 ayat ini disinkronkan oleh para ulama, ada 2 komponen ini, hidayah, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak jauh-jauh dari orang yang berbuat baik. Ya. Maka sabab dekatnya seseorang hamba dari karunia, hidayah, rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berbuat ihsan, berbuat baik. Al-insan abdul ihsan, ya, bahwa manusia itu ya memang harusnya dia adalah orang yang senantiasa yang mengusahakan kebaikan-kebaikan. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat nusibu bi rahmatina man nasya ini ya harus kita fahami bahwa ini menunjukkan selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan rahmat. Ya, di sini juga diartikan oleh para ulama bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja ya, yang beriman maupun tidak beriman mendapat rahmat Allah. Ya. Yang umum maupun yang khusus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu hadis yang sangat saya senangi Ustaz. Dari hadis Abu Hurairah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha kataba kitaban, sesungguhnya Allah menulis satu tulisan, qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan semua makhluknya, Allah itu nulis satu tulisan. Makanya kemudian para ulama mengatakan makhluk pertama yang diciptakan Allah itu kan Al-Qalam. Ya, makanya di surah Al-Qalam kan nun wal qalami wa may yasturun, itu ya, Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Kemudian setelah Allah menciptakan Al-Qalam, pena, Allah tidak langsung menuliskan takdir, Allah menulis satu rumus. Innallaha kataba kitaban, Allah menuliskan satu tulisan, qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya, ya. Wa huwa maktubun indahu fawqa arsyihi. Kata Rasulullah SAW, tulisan ini diletakkan Allah setelah ditulis, indahu, di sisi Allah, fawqa arsyihi, di atas arasnya Allah. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kita tahu. Allah menulis tulisan, padahal Allah itu khairun hafidh. Allah itu sebaik-baik penjaga. Allah tuh nginget semua makhluknya, tidak perlu nulis, Allah mampu. Tapi mengapa nulis? Saking pentingnya tulisan ini. Allah menulis ini sebelum Allah menciptakan makhluk. Berarti ini penting sekali. Karena sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah tulis ini dulu. Jadi kaidah kehidupan ini. Kemudian yang ketiga apa? Dan Allah letakkan di atas arasnya. Padahal aras itu tempat paling tinggi kan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, fa inna lillahi ya fa inna fil jannati mi'atu darajah. Mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu meminta surga sama Allah, jangan nanggung-nanggung, minta firdaus. Karena dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ar-rahu fawqahu arsyar rahman, kata Rasul. Aku melihat di atas firdaus itu arasnya Allah. Nah, ini tulisan ini tidak hanya diletakkan di firdaus, di arasnya Allah. Ini firdaus nih. Ini arasnya Allah. Jadi kalau kita, semoga kita nanti bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan saudara kita, keluarga kita, tidak hanya di sini tapi di firdausnya Allah. Itu dongak ke atas itu tetanggaan sama Allah, arasnya Allah. Nah, ini kata Rasulullah, Pak, tulisan ini diletakkan oleh Allah di atas arasnya. Tulisan ini tulisan yang sangat penting. Apa tulisannya? Coba. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menulis satu tulisan. Tulisannya bunyinya gini, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku, kata Allah. Ya, rahmatku lebih luas daripada amarahku, daripada murkaku. Ya. Maka ketika Allah mengatakan nusibu bi rahmatina man nasya, kami berikan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki. Allah Subhanahu wa taala tidak pelit kepada rahmat. Allah berikan kepada kita banyak hal. Salah satunya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf menghadapi segala ujian hidupnya. Allah itu rahmat. Jadi jangan sekali-kali kita bersuudzon atau berprasangka buruk atas setiap kesulitan hidup yang mungkin sedang kita hadapi hari ini, siapapun dimanapun. Ya, bahwa ini pasti Allah Subhanahu wa taala tidak baik sama saya. Allah benci saya, Allah tidak peduli sama saya. Allah itu rahmatnya lebih luas daripada murkanya, dan itu jadi kaidah kehidupan yang Allah tuliskan sebelum menciptakan kita. Ya. Tapi di sini Allah memberikan satu isyarat, orang yang dekat dengan rahmat Allah adalah orang-orang yang muhsinin. Ya. Orang-orang yang muhsinin. Tadi Ustaz menyampaikan satu ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tetaplah berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Itu kan saling bersambung. Jadi kalau kita mau dekat dengan rahmatnya Allah, walaupun sekali lagi kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu rahmatnya luas mengenai siapapun hambanya yang dikehendaki. Tapi kita harus tahu rumusnya agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala nudhi'u ajral muhsinin. Jadi orang-orang yang berusaha baik, ya, tetap jadi orang baik. Gimana tadi Ustaz? Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Qabil itu Ustaz. Masya Allah. Ini mungkin tidak banyak panjang lebar ya, hanya menambah yang sudah sempurna. Ini boleh diterima, boleh tidak. Jazakumullah khairan Ustaz. 3 hari ini sudah berbagi banyak sekali ilmu, pengalaman dakwah dan lain sebagainya. Berkunjung langsung, teman-teman harus datang ke Pontianak untuk melihat langsung ke lapangan, ya, bahwa masjid jika dikelola dan dipegang oleh tangan-tangan yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala,
insya Allah manfaatnya sangat luar biasa, terutama dengan harta zakat dan wakaf kaum muslimin. Jadi manfaat meluas, berkah meluas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga tempat ini, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan siapapun yang ada di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala, dan taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ustaz. Sekali lagi jazakumullahu khairan. Ini terlalu sembrono, terlalu berani saya duduk di sini. Ini punya guru kita, dan dari kita doakan agar guru kita senantiasa sehat, selalu dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari segala fitnah dan mara bahaya. Mari kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majelis ini ya Allah, berkahi masjid ini ya Allah, berkahi semua orang yang ikut andil dalam baiknya semua amalan salih di tempat ini ya Allah. Jadikan perjumpaan ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami alami. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Penyayang, sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahli surga. Jauhkan ibu bapak kami dari keburukan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintai-Mu ya Allah, keluarga yang mencintai Rasul-Mu. Titipkan kepada kami anak keturunan yang salih salihah, yang hafid hafidhah, yang menjadi investasi terbaik kami ketika kami nanti berada di akhirat-Mu ya Rabb. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami pada yang halal-halal sehingga kami tidak butuh pada yang haram-haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqamah. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqamah. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat iman dari diri kami ya Allah. Di akhir sisa usia kami ini ya Allah, pastikan iman kami terpelihara istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jika ajal datang menjemput, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jaga para guru-guru kami ya Allah. Karuniakan usia panjang penuh berkah ya Allah. Jauhkan dari segala keburukan ya Allah. Limpahkan keberkahan untuk dirinya dan keluarganya ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb kami, persatukan para ulama ya Allah. Jangan cerai-beraikan kami ya Allah. Ya Allah, beri taufik, beri bimbingan kepada para pemimpin kami ya Allah, agar para pemimpin kami menjadi pemimpin yang adil, amanah, jujur, dan senantiasa taat kepadamu. Rabbana atina wa tullabana wa talibatina wa masyayikhina wa ulama'ina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Itu Ayahman tidak berani lebih panjang. Semoga tidak mengurangi fadilah keberkahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantal itu bahasa Inggrisnya pillow. Pillow itu dipakai supaya tidurnya nyaman. Apa? Ini pantun sama kakak. Jangan serius. Lama sekali loadingnya. Bantal itu bahasa Inggrisnya pillow. Pillow itu dipakai supaya tidurnya nyaman. Kalau nanti jalan-jalan ke Solo, mampirlah ke keluarga Pendopo 5. Matur nuwun sangat Ustadz. Jazakumullah khair.
Itu saya mikirkan pantunnya tuh 200 tahun kira-kira. Itu namanya pantun Noto Dewe namanya Ustaz. Karena kita mudah-mudahan diizinkan Allah jadi saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ayat yang dipilih Ustaz Umar itu ayat yang tadi saya stabilo di Quran saya. Jadi Allah pilihkan ayat yang pas. Karena tadi tuh sebenarnya pengen ngasih tahu Ustaz Indra sebenarnya kenapa saya stabilo ayat tadi 1256 tuh mau ngasih tahu Ustaz, walaupun Ustaz dalam hutan tidak terkenal, mungkin tidak nampak, tidak viral, tapi ada Allah yang maha. Mau ngasih tahu ke Ustaz Indra tadi ayatnya 1256. Atau Ustaz Umar udah nyambar duluan. Memang beda mata gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Umar, jazakumullah khair Ustaz Indra dan orang-orang baik semuanya. Insyaallah kita masuk surga ramai-ramai ya. Tadi kalimat bertetangga dengan Allah. Tak kebayang indahnya, luar biasa ya zat yang kita sembah-sembah selama ini, lalu menunjukkan wajahnya, menunjukkan wujud aslinya. Masya Allah. Moga Allah izinkan kita bisa melihat Allah, bisa ketemu sama Allah. Zat yang kita rela tidak tidur malam, zat yang buat kita nahan gitu, zat yang mungkin buat kita lapar. Kita mau lapar karena dia gitu, kita mau ngalah karena dia gitu, kita mau menghabiskan tenaga, waktu, pikiran untuk dia. Dan dia tadi disampaikan Ustaz Umar, lebih besar rahmatnya, kasih sayangnya daripada marahnya, murkanya. Haula wala quwata illa billah. Semoga kecintaan kita kepada Allah tuh kecintaan yang asli gitu. Karena tidak mungkin cinta Allah tuh cinta palsu, itu tidak mungkin. Allah kasih cinta ke hambanya itu pasti cinta asli. Cuma kita yang kadang-kadang mungkin masih kotor cintanya gitu kepada Allah. Ya berusaha. Kasih banyak Abang Kakak. Jazakumullah khair. Doakan guru-guru kita yang sedang berjuang di semua medan. Ya, Ustaz Indra dan perjuangannya, Ustaz Umar dengan perjuangannya, Mas Andika dan semua abang-abang kakak-kakak dengan perjuangannya masing-masing. Insyaallah kita ketemu di surganya Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surganya Allah. Insyaallah kita S3. Apa S3? Saudara sampai surga. Apa? Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat beraktivitas Abang Kakak di hari Jumat yang penuh berkah ini, penuh dengan kebaikan. Jangan lupa nanti sore ba'da asar itu waktu mustajab, berdoalah sama Allah, minta yang banyak. Kalau bila perlu kurangin main handphone. Sore ba'da asar itu prime time, berdoa minta sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Mendengar.